Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati kita, mengarahkan pikiran kita konsentrasi untuk bersama-sama mengikuti ibadah rumah tangga. Mazmur 90 ayat 1, 6, 12, saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdiri. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran, jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah.
Ketiga, ya Allah Bapa. Di dalam setiap kehidupan nama. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk sungguh memahami firman-Mu, untuk kami dapat berlakukan dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya,
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta mau memberlakukannya dalam seluruh kehidupannya. Amin. Yesus membawa
perubahan dan pembaruan hidup. Itulah tema kita, saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di saat situasi hidup yang semakin sulit seperti saat ini, yang semakin hari berbagai beban pergumulan hadir di antara kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kondisi demikian? Ketika kita menghadapi situasi pergumulan, apakah kita pasrah dengan situasi pergumulan itu? Ketika tantangan bermunculan di sekitar kita, apakah kita menyerah dengan tantangan itu? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menghadapinya dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam sebuah keputusan yang tepat dan bijak. Karena dengan langkah itu, maka akan muncul sebuah perubahan dan pembaruan dalam hidup. Saudara, apabila dalam situasi-situasi seperti saat ini kita tidak menemukan satu solusi yang tepat, maka akan bermunculan beban-beban baru dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam teks pembacaan kita digambarkan ada sebuah perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Perjumpaan itu kalau kita membaca keseluruhan teks ini, maka melahirkan sebuah pembaharuan, mengubah kehidupan perempuan Samaria itu. Di awal perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria itu sungguh tidak mengenal Yesus yang adalah nabi. Ketika percakapan berlangsung di pinggir sumur, ketika Yesus mengungkapkan tentang keberadaan perempuan Samaria itu, barulah perempuan Samaria itu menyadari siapa Yesus yang meminta air kepadanya. Ia menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi. Kita bisa lihat dalam ayat ke-19. Saudara, apa cukup di situ pengetahuan perempuan Samaria tentang Yesus? Yesus tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara, memperkenalkan tentang dirinya. Ia membimbing perempuan Samaria itu mengenal bahwa dia juga adalah Mesias. Ayat 25 sampai 26. Saudara-saudara, dalam percakapan yang mengubah itu, perempuan Samaria sungguh terbuka kepada Yesus.
dengan keterbukaan itu, maka ia menerima pembaruan atas hidupnya. Apakah kita juga dalam situasi seperti ini? Kita seperti perempuan Samaria yang mau terbuka kepada Yesus dengan berbagai persoalan dan pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Saudara, Tuhan mengenal kita secara utuh dan lengkap. Sama seperti Tuhan mengenal perempuan Samaria secara utuh dan lengkap dalam kehidupannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Perjumpaan kita dengan Yesus, baik melalui doa, membaca Alkitab, atau pengalaman-pengalaman hidup rohani kita, seharusnya menjadi perjumpaan yang mengubah hidup kita. Perjumpaan yang mengubah itu bisa terjadi jikalau kita benar-benar terbuka di hadapan Tuhan, mengungkapkan segala keberadaan kita, mau menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, kami butuh Engkau, kami ini adalah manusia yang terbatas dan lemah. Tuhan, kami butuh pengampunan-Mu karena kami ini adalah manusia yang berdosa. Karena penolong yang sesungguhnya dan sejati, yang mampu memberikan sebuah pembaruan kekuatan dalam hidup kita, menghadapi akan berbagai hal di tengah perjalanan kita, hanyalah Tuhan. Pemberi pengampunan yang sejati, yang bisa membebaskan kita dari berbagai dosa-dosa kita untuk mendapatkan sebuah keselamatan, hanyalah di dalam Tuhan. Saudara, percayalah bahwa hanya di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita diubah ke dalam hal yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita menghadapi satu pergumulan yang begitu besar, bukan hanya kita sendiri yang hadapi, tapi ini dihadapi secara global, yaitu virus COVID-19. Bagaimana kita harus menghadapinya? Sementara kita tidak tahu apakah virus itu ada di sekitar kita. Kita belum tahu apakah virus itu sudah ada di dalam tubuh kita. Untuk menghadapi ini, marilah di tengah kita menjalani hidup, kita tidak perlu gelisah, khawatir, dan takut tentang virus COVID-19. Kita harus hadapi dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong dalam kondisi
seperti ini juga. Sehingga marilah kita membawa diri kita kepada Tuhan. Kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita meminta hikmat dari Tuhan. Untuk kita dapat mengambil berbagai langkah-langkah keputusan yang tepat. Sehingga virus COVID-19 tidak menghancurkan akan kehidupan kita. Tidak menghancurkan akan keluarga kita. Tidak menghancurkan akan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kepada kita. Di tengah-tengah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan penolong dalam kondisi seperti ini. Kita mau mengambil nilai-nilai dari firman Tuhan. Yaitu, kita harus menjalani hidup dengan teratur dan disiplin. Disiplin dengan prokes yang telah ditetapkan. Kita mau menjaga imun kita. Disiplin dalam keteraturan hidup. Kalau biasanya kita mengabaikan untuk memberikan konsumsi tubuh kita terhadap vitamin-vitamin, maka perlu kita memberikan perhatian bahwa tubuh kita membutuhkan vitamin untuk peningkatan imun kita. Kalau biasanya kita mengistirahatkan tubuh kita dalam 24 jam hanya 3-4 jam, maka pola itu harus dirubah. Sehingga perlulah seperti anjuran untuk menjaga stamina imun kita. Kita perlu untuk istirahat jam 10 malam. Atau jam istirahat kita dalam 24 jam perlu 8 jam. Sehingga dengan itu saudara-saudara, kita bisa diberkati usaha langkah-langkah kita oleh Tuhan untuk mendapatkan jawaban dari persoalan menyangkut COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah sama seperti perempuan Samaria yang juga dalam perjumpaannya dengan Yesus sungguh mengenal Yesus yang adalah Nabi dan Mesias, Tuhan Sang Juru Selamatnya. Maka demikian juga kita. Perjumpaan kita dengan Yesus mengantar diri kita untuk semakin dekat kepada Yesus. Mengenal Yesus yang adalah Nabi, Mesias, Tuhan dan penolong kita dalam situasi apapun. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita memberikan respon terhadap pemberitaan firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku.
kita akan memberikan persembahan. Nats yang akan membimbing kita yaitu Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Kidung Jemaat 292 ayat yang pertama, tabu gendang. Mari kita satu dalam doa, syafaat, dan syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kepada kami lewat firman-Mu dalam perjumpaan kisah orang Samaria dengan Engkau ya Yesus. Biarlah perjumpaan itu juga menjadi bagian perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang adalah Sang Juru Selamat kami. Untuk kami membawa diri kami secara terbuka. Karena Engkau mengenal kami. Dan tidak ada yang tersembunyi kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau lewat perenungan ini mengajar kepada kami setiap saat kami terbuka dalam berbagai hal yang dalam hidup kami kepada-Mu. Sehingga Engkau, ya Allah yang kami imani, menjadi penolong dalam hidup kami. Engkau yang akan menjadi andalan kami, karena Engkau menjadi penjamin buat kami. Dalam situasi apapun yang kami hadapi. Tuhan, dalam kondisi COVID-19 saat ini, kami tidak mungkin lari dari realitas yang terjadi. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan yang lebih untuk menghadapi virus corona ini. Tapi kami memiliki Allah yang berkuasa dalam segala hal. Kami memiliki Allah yang dapat melindungi kami. Kekuatan-Mu melampaui apa yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di atas bumi ini. Karena itu Tuhan, biarlah
kami tetap menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, hidup kami akan damai. Hidup kami akan tenang. Tuhan, biarlah dalam perjumpaan dengan Engkau juga kami menemukan makna hidup yang teratur dan disiplin akan mengelola tubuh kami ini yang Engkau percayakan kepada kami. Sehingga nilai ketaatan dalam keteraturan dan kedisiplinan menghadapi kondisi COVID ini itu dapat memberikan sesuatu yang baru untuk kami dalam perjalanan hidup ini. Ajarlah kami menemukan makna dari kondisi ini ya Tuhan. Agar hidup kami mengalami perubahan-perubahan dan pembaruan-pembaruan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kekasih kami yang terpapar virus COVID-19 atau mereka yang juga mengalami sakit. Hadirlah di tengah mereka. Kuatkanlah mereka menghadapi kondisi-kondisi tubuh mereka yang lemah. Berikanlah semangat hidup, hati yang gembira kepada mereka. Segala usaha langkah yang mereka lakukan dalam perjuangan menghadapi akan penyakit yang menyerang organ tubuh mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat yang masuk dalam tubuh mereka. Tuhan menjamah mereka, agar dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh pulih dan kuat. Kami berdoa, buat seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Harapan, rencana, cita-cita, dan masa depan kami, Tuhan tolong berkati, Tuhan tuntun dan bimbing, agar kami dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat desa, dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu mengelola negara ini untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan buat masyarakat, umat ciptaan. Kami telah memberikan persembahan, berkati agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami menyerahkan doa ini, yang mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya undang kita berdiri. Kita muliakan nama Tuhan melalui PKJ 201 ayat 1 dan 2. Sering kutanya pada diriku.
doa dan biar ku meskipun dalam menyambut dengan baik. Apakah hatiku tinggalkan yang penuh cobaan, atau jiwaku akan menuju surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulan padamu doa dan pengharapan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah rumah tangga selesai. Dipersilakan duduk.